Hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Di video ini gue bakal kasih 6 informasi panduan biar lo nggak zong jelang pertandingan antara Spanyol melawan Polandia guys. 6 loh, 6. So jangan kemana-mana, tetap di channel Kang Ikang. Kita lanjut terus, simak ya. Rapapau. Hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Oke guys, mudah-mudahan teman-teman semua masih terus semangat untuk menantikan konten-konten dari gua. Walaupun sebenarnya konten ini hanya berisi bacotan-bacotan aja gitu, tapi yang penting itu adalah informasinya guys. Tabel-tabel sama gua sajiin itu akan merasa dibutuhkan untuk teman-teman semua. Mungkin, tapi nggak tahu ya teman-teman, itu kan kembalikan lagi ke teman-teman semua. Mudah-mudahan nih isi konten dari gua itu bermanfaat buat teman-teman semua. Dan gua mau menyapa penonton-penonton baru yang baru gabung gitu kan. Salam kenal, gue Kang Ikang. Mudah-mudahan teman-teman semua nyaman nih untuk konten ini dan merasa informatif nih ya. Silakan. Jadi kalau misalkan merasa informatif gitu kan, menarik buat teman-teman semua, bermanfaat, tolong vote untuk subrek guys gitu kan. Subrek gitu ya. Biar gue makin terus bersemangat, berenergi. Bahkan ada yang minta nih untuk Copa America, katanya bang Copa America nih lah tuh, banyak tuh Copa America banyak bos. Nanti ya bos, sabar, mudah-mudahan gue sempat gitu kan untuk meramu datanya, karena ini kan PR gitu untuk meramu datanya gitu kan. Tapi sabar, insya Allah gue bikinin nih secepatnya nih buat teman-teman semua pecinta Copa America ya. Insya Allah nanti bakal gue bikinin. So guys, tanpa berlama-lama, itu sedikit intro perkenalannya buat yang baru juga nih. Jadi teman-teman, nanti bakal gue sajiin informasi-informasi nih ya. Tapi pertama sekarang gue sajiin dulu nih line up, prediksi line up. Ini juga berdasarkan saran teman-teman loh. Nih ya, jadi line upnya gue tarik cet. Nah teman-teman bisa lihat ya. Ini prediksi line up menurut gua untuk tim Spanyol dan juga Polandia. Spanyol mainnya di kandang ya, BTW di Sevilla gitu kan, di Spanyol. Ini kita lihat gitu kan, lini depannya ada Morata, Torres gitu kan, Moreno, Pedri, Alcantara, Koke, Jordi Alba, Pau Torres, Laporte, Llorente. Ya, ini dia tampilannya menurut gua, ilustrasi ya. Jadi kemarin ada perubahan, mungkin Thiago Alcantara bakal di lini tengah gitu kan, karena kayaknya waktu lawan Swedia kalau nggak salah ya 0-0 apa mana tuh ya, pokoknya gue lupa gitu kan. Ini kayaknya kurang greget gitu ya dari lini tengahnya. Padahal secara statistik ya, Spanyol nih unggul 75% penguasaan bola dan 17 goal attempts. Coba bayangin, 17 percobaan nggak ada yang masuk ya, 0-0 lawan Sweden ya. Tapi ya itulah namanya sepak bola guys. Jadi hasil akhir semuanya nggak ada yang pernah tahu sebenarnya. Nah itu dia tuh, udah tanpa berlama-lama, Polandia tinggal lihat aja teman-teman, dari tadi udah ditampilin ya kan. Gua nggak terlalu banyak tahu kecuali Lewandowski ya itu, dan kipernya WCS nih ya. Itu aja teman-teman ya, silakan. Oke, udah cukup belum? Nah belum, karena ada lagi tabel-tabel yang lain gitu ya menyusul. So guys, buat teman-teman yang baru gabung, nah ini gue ambil nih 5 data dari pertandingan sebelum-sebelumnya nih kedua tim. Nih ya, data awalnya nih dari sini nih, masing-masing pertandingan gua rekap. Nah set, jadilah tabel-tabel ini guys. Cus, pertama cep. Nah silakan seperti biasa di capture, di screenshot, jangan ketinggalan karena nanti akan teman-teman bahas misalkan sendiri sama teman-teman ya. Terus kedua, ketiga, udah bentar, karena tadi gue sebelum ngerekam yang ini nih, tadi barusan ngerekam Portugal gitu, jadi gue agak ngepres gitu ya. Bentar ya guys, minum dulu guys, kopi guys. Wait. Nah oke. Jadi tabel pertama nih guys, kita tampilin. Ini rekap 5 pertandingan sebelumnya ya guys. Dari 5 partai sebelumnya, Spanyol belum pernah kalah ya, hanya 3 kali menang dan 2 kali seri ya. Itu dia. Polandia sedangkan kalahnya 2 kali, dia menangnya sekali, serinya 2 kali. Jadi dari ini udah ketahuan gitu kan, Spanyol lebih lebih greget. Ball position gimana? Unggul agak jauh nih guys, bedanya 11%-an ya kan, antara 68 dan 56,8. Ngegolin banyakan Spanyol. Polandia 8, agak rapet, tapi kebobolannya lebih banyak, PR. Jadi Polandia hanya surplus 1, sedangkan Spanyol surplus 7. Nah mau gimana nih, udah ketahuan belum? Nah udah ketahuan, kalau ini malah cenderungnya udah jelas Spanyol. Tambahin lagi tabel kedua, kita analisa.
Tuh, lihat tabel keduanya, fakta-faktanya nih. Kurang apa coba Spanyol? Kurang hoki di free kick. Di free kick doang dia kalah nih. 95 Polandia gitu kan. Sedangkan yang lain-lainnya unggul jauh gitu. Mau diadu apanya gitu kan. Semuanya dari shot on goal, free kick, corner gitu kan, complete pass. Jadi secara peluang Polandia mungkin akan memaksimalkan dari free kick aja gitu ya, tendangan bebas ketika dia nyerang, dilanggar, dia harus memaksimalkan potensi itu guys gitu. Free kick dia langsung umpan ke Lewandowski, sundul gitu, mungkin akan jadi gol gitu dari Lewandowski atau siapa gitu kan. Bisa jadi itu Polandia memanfaatkan itu, karena mungkin itu bisa jadi peluang-peluang yang mungkin ya dimanfaatkan benar-benar gitu, karena sulit gitu loh dari pengurungan dari Spanyol gitu kan, mainnya di tuan rumah Spanyol. Wah, kayaknya dari segi mental apapun itu juga Polandia harus siap gitu loh. Nah, ini dari dua tabel ini sebenarnya udah kebayang gitu ya, partai akan dikuasai sama Spanyol. Tetapi nanti akan berubah semuanya ketika nanti tabel ketiga gue tampilin nih, tabel menit gol. Nah, ini nih, ini selalu nih, menit gol itu jadi krusial nih. Jadi akan merubah semuanya, kadang-kadang meruntuhkan tiba-tiba gitu kan, menggembirakan tiba-tiba gitu, menyenangkan tiba-tiba. Nah, seperti inilah. Kita lihat datanya. Dari menit pertama sampai menit 45 ya, yang babak pertama kita lihat agak berimbang. Kalau Spanyol ngegulin 4, Polandia cuma ngegulin 3. Masih ini ya, masih cukup ada perlawanan ya gitu kan. Sengit juga nih di babak pertama. Nah, babak keduanya imbang juga nih. Tuh, jelas agak-agak tipis karena kan emang sejarahnya cuma selisih 1 yang ngegolin nih ya. Spanyol 9, Polandia 8 ya. Memang artinya cuma agak berbeda cuma di babak pertama doang. Sedangkan babak kedua sama-sama greget juga nih. Jadi dari menit gol ini kalau misalkan siapa yang ngegulin duluan, nah, bisa gertakannya bisa beda nih. Gambaran gua nih, kalau misalkan Spanyol ngegulin duluan, wah Spanyol terus ngegempur terus gitu, nggak cukup dia mungkin 1 gol. Tetapi kalau misalkan Polandia unggul duluan, Polandia mungkin akan sekuat mungkin bertahan gitu loh. Gimana caranya, pokoknya dia ketika unggul tuh ya mengamankan skor itu gitu kan. Jadi itu akan merubah pola pertandingan gitu kan, game info, statistik segala macam itu akan terjadi tuh. Makanya teman-teman juga tiga tabel panduan yang rekapan ini akan teman-teman coba nanti pas lagi main gitu kan, sambil dilihat tabel-tabelnya gitu ya, kira-kira feelingnya gimana gitu pas lagi nonton. Nah, seperti itu guys. Nah, gue sepakat, artinya 1, 2, 3 ini udah sepakat ya kan, tanpa harus gue tampilin tabel keempat nih ya. Nih, tabel keempat nih. Ini tabel keempat ini adalah di luaran sana tuh ngunggulin siapa? Jelas Spanyol. Gue juga sepakat artinya ini Spanyol gitu kan. Bahkan nih kalau kita lihat tabelnya nih, tuh Spanyol itu sampai dengan -3. -3 itu yang ngepur ya, istilahnya ngepur 3. Cuman yang gue bingung ini ya tuh, posisinya ini ada apa nih ya, yang gua nggak tahu nih. Draw plus draw, Spain -2 nih ya, yang gua ini ya, yang gua ituin. Ini artinya apa? Gua nggak bisa menjelaskan ini karena baru lihat juga guys. Kalau misalkan teman-teman ada yang bisa ngejelasin silakan. Cuman yang gua taunya Spain -1 tahu gua artinya ngepur 1. Spain -2 gua tahu artinya Spain ngepur 2. Spain -3 Spanyol ngepur 3. Tapi kalau draw Spain -2 sama draw Spain -3 itu apa gitu kan. Sedangkan cara angka perbandingannya agak sama guys. Kalau misalkan teman-teman ada yang paham tabel ini nih, di draw ini nih apa gitu maksudnya ya, gue nggak paham asli, jujur gue nggak tahu gitu ya. Gue juga baru lihat nih tabel gitu kan, jadi bukan tabel bikinan gue ya, gue cuma nyomot doang gitu kan dari sebuah situs. Nah, oke, kita sepakat ya, artinya memang artinya jelas, artinya Spanyol akan diunggulkan, jelas akan diprediksi menang gitu ya, jelas menang gitu ya. Nah sekarang nih, biar fair ya, gue juga sama gitu, pasti akan mendukung Spanyol. Data ini nggak terbantahkan, feeling gue juga, kayaknya Spanyol gitu loh, Spanyol gitu ya. Sekali lagi tuh guys, jadi kalau misalkan feelingnya kuat Spanyol, tapi hati-hati juga skornya berapa gitu kan, kita lihat juga. Nah, kalau menurut feeling gue ditanya sekarang siapa yang menang? Ya Spanyol. Tapi sekarang sekali lagi teman-teman ya, ini gue tampilin nih tabel terakhir ya. Terus peluang Spanyol menang berapa persen? Seri nanti bakal berapa persen? Keleh berapa persen? Jadi karena Spanyol yang diunggulkan, gue bikin lah angka-angka persentase peluang ya. Mungkin gue masukin beberapa rumus gitu ya, keluarlah angka-angka ini guys. Itu hanya sekedar versi gue ya, bisa jadi berbeda. Jadi teman-teman waspada nih, semua hasil punya peluang yang sama gitu. Artinya punya peluang gitu kan, punya ada kesempatan untuk kesana gitu. Jadi teman-teman pertimbangkan ini semua gitu kan, menang berapa persen, seri berapa persen, kalah berapa persen. Jadi artinya walaupun
sini Polandia kemungkinan paling kecil kalau untuk menang ya di posisi Spanyol kayak gitu ya. Ini kan persentasenya 13%, berarti kan milik Polandia 13%. Itu ada kemungkinan walaupun kecil gitu. Sekarang tinggal bicaranya ya tadi itu data-data itu kalian pertimbangan sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan menurut gua ditanya, ya Spanyol gua berpihak. Berapa skornya kira-kira? Ya syukur-syukur beda 2 gitu aja guys. So buat teman-teman semua ya bisa sepakat sama gua atau berbeda keyakinan gitu kan, feelingnya beda setelah melihat data ini ya silakan. Itu kan teman-teman sendiri yang menentukan. Gua udah memandu nih berdasarkan data-data ya kan. Artinya ketika prediksi gue ya ditanya ya gue bebas aja menjawab gitu kan, bebas aja berpendapat. Tetapi teman-teman juga punya hak untuk berbeda, nggak harus sama gitu kan. Nanti akhirnya menjadi keputusan teman-teman apa ya silakan gitu teman-teman. Artinya itu menjadi keputusan teman-teman sendiri. Gua hanya menyajikan data gitu kan di sini, memberikan informasi gitu kan. Apapun nanti teman-teman pertimbangkan dengan bijak lah semua ini data-data ini gitu kan. Nah, jadi itu informasi. Jadi supaya teman-teman kalau ngobrol bola tuh enak gitu kan. Data-datanya terus gue sajiin dan insya Allah akan gue tambahin lagi nanti di round eliminasi ya gitu kan. Eliminasi gue tambahin lagi. Yang penting teman-teman terus support gue, dukung gue untuk memberikan energi. Itu gue selalu nih semangat nih ngomong nih ya, selalu semangat gitu, nggak kelihatan lemes. Padahal mungkin di balik layar gue juga agak ini ya, agak ngepres juga ini ya, kejar-kejar tayang gitu. Tapi mudah-mudahan ini informasi yang teman-teman semoga bermanfaat aja. Gue mau berharap seperti itu. Dan teman-teman langsung subrek, kasih semangat gitu ya. Nah itu tadi teman-teman, sekian ya dari konten ini. Karena setelah ini gue langsung ngedit, langsung kirim ke YouTube. Teman-teman langsung aktifin notifikasinya biar gak ketinggalan gitu. Nah sip, sekiranya itu aja dulu dari gua untuk malam ini. Akan kita berlanjut besok lagi di partai berikutnya. Oke, so nantikan selalu dari Kang Ikang. Salam dari Kang Ikang, rapapau, dadah.